Ya, baik. Anak-anak, selamat siang. Ya, jadi Siang. ya, untuk hari ini Bapak akan mengisi pelajaran tentang agama. Karena ya kendala di sini karena adanya virus pandemi, ya, jadi kita tidak bisa bertatap muka secara nyata seperti yang sudah lewat. Nah, sebelum Bapak akan mengawali atau mulai materi ini, jadi mari kita bersama-sama untuk ucapan panjang umat, ya apa yang menjadi nanti eh, mungkin dia Bapak sampaikan dan anak mendengar, ya supaya kita memahami. Ya untuk itu kita mari untuk mengajarkan penganjali umat. Nah, kita sebagai agama Bali, nggih, ngiring lanjut. Om Swastiastu. Ya Bapak akan sekarang akan lanjut ke materi, yaitu tentang materinya. Yang mungkin anak-anak sudah mengenal Bapak, ya nama Bapak itu Edi Arianta. Bapak lanjut. Nah, adapun pelajaran hari ini, jadi setelah nanti mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu dalam arti menjelaskan apa sih itu pengertian niatnya. Dan kedua, menyebutkan dasar pelaksanaan niatnya. Ketiga, menyebutkan jenis niatnya. Empat, menjelaskan proses niatnya, yaitu Satwika, Rajasika, dan Tamasika. Lanjut, yaitu menyebutkan syarat pelaksanaan niatnya. Dan mempraktekkan membuat upacara niatnya yang sederhana. Nah, itu materi yang Bapak akan Bapak ulas pada hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti semua paham dengan materi tentang ayatnya. Ya, Bapak lanjut ke pengertian awal, yaitu pengertian ayatnya. Bahwa sebenarnya ayatnya di sini, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akar kata yang artinya ya memuja, kemudian berubah menjadi kata yadnya yang memiliki arti korban suci. Itu. Jadi Pancasila di sini telah memiliki makna, yaitu 5. Jadi Pancayadnya Bapak jelaskan. Jadi 5 korban suci yang ditujukan ke depan ide Sang Hyang Widiwasa. Pak lanjut. Di sini Pancayadnya menurut Pustaka Agastya Parwa itu ada 5. Nah, itu menurut Pancayat Agastya itu ada dewayatnya, resiyatnya, fitrayatnya, dan upacara serada. Lanjut budayatnya dan manusiayatnya. Itulah apa Pancayatnya menurut Pustaka Agastya. Itu ada 5. Ya, mohon anak-anak dimengerti nanti. Bapak sekarang di sini akan mengulas tentang dewayatnya. Bahwa dewayatnya di sini dapat Bapak jelaskan bahwa suatu bentuk persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Pencipta
atau ide Sang Hyang Widiwasa beserta dengan manifestasi. Nah, itulah arti daripada dewayatnya. Dewayatnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang contoh-contoh bagaimana cara kita melaksanakan dewa daya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu baik itu di lingkungan keluarga, ya, lingkungan rumah, ya, atau di sekolah. Nah, adapun Bapak di sini apa contoh-contoh yang Bapak eh, berikan kepada yang ada yang berkaitan dengan doyannya. Nah, tentu di sini yaitu melaksanakan puji tusan dia setiap hari. Ya, melaksanakan persembahyangan itu pada hari purnama dan tilam. Nah, itu harus dilakukan sebenarnya. Jadi melaksanakan persembahyangan pada hari raya di pura seperti ada acara piodalan, itu pada saat upacara Hari Saraswati yang kita diadakan di sekolah, ya, Siwaratri, Galungan dan Kuningan yang itu sudah merupakan rainan jagat kalau istilah Balinya. Itu. Jadi 4 selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Dan lanjut Bapak memberikan contoh-contohnya yaitu menjaga kesucian tempat suci atau pura. Nah, itu juga termasuk dalam pelaksanaan dewayatnya. Nah, lanjut yang terakhir yaitu mempelajari dan mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Jadi Bapak lanjut ke fitrayatnya. Fitrayatnya juga di sini itu adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada roh-roh para leluhur dan batara batara batari ya, karena merekalah yang membuat kita ada di dunia ini sampai kita dewasa. Nah, itulah apa arti daripada fitriyatnya. Nah, adapun contoh-contoh dalam pelaksanaan fitriyatnya di sini ya, yaitu satu, menghormati orang tua. Nah, itu merupakan contoh daripada pelaksanaan fitriyatnya. Nah, kedua, menuruti nasihat orang tua. Nah, itu juga merupakan apa contoh dari pelaksanaan fitriyatnya. Jadi merawat orang tua ketika orang tua kita sedang sakit. Laksanakan upacara pengabenan bagi orang tua atau leluhur kita yang telah meninggal. Nah, seperti ada gambar di sana di bawah. Nah, itu perlu apa ada upacara yang namanya fitriyatnya. Nah, itulah contoh-contoh pelaksanaan fitriyatnya. Ya, jadi kita dalam hati kita bagaimana cara kita membalas budi orang tua. Ya, apa lanjut? Resiatnya. Resiatnya di sini adalah suatu bentuk persembahan karya suci yang ditujukan kepada para resi orang atau orang suci yang disebut dengan pinandite atau pandite atau sulinggih, ya, guru juga dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Dan di sini juga Bapak apa contohkan juga dalam pelaksanaan resiatnya itu menghormati guru dan pemerintah yang diberikannya. Jadi anak-anak tetap harus menghormati guru, ya, baik itu guru rupa ya, guru pengajian, itu ya guru WCC, ya, yang selanjutnya itu ada. Nah, kedua itu menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang suci. Itu juga membangun tempat-tempat pemurian untuk orang suci. Itu juga dalam pelaksanaan risiatnya contohnya. Itu lanjut Bapak terakhir itu memberi sehari atau punya kepada orang suci. Ya. Nah, itu sudah merupakan pelaksanaan risiatnya dalam arti kita mau mau mempunyai dengan rasa tulus ikhlas. Nah, itulah pelaksanaan contoh pelaksanaan dalam risiatnya supaya anak-anak paham. Nah, Bapak lanjut di manusiatnya. Manusiatnya adalah suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Nah, itulah manusiatnya. Nah, adapun contoh-contoh pelaksanaan manusiatnya, ya, di sini sudah Bapak
contohkan ada 8 ini, itu satu upacara atau upakara atau upacara bayi selama di dalam kandungan atau yang disebut dengan garbawedana atau pagedong-gedongan. Nah, itu contoh pasangan apa? Manusia yadnya. 2 upakara, upacara bayi yang baru lahir ke dunia. 3 upakara atau upacara bayi kepukuser. Nah, upakara dan upacara bayi berumur 42 hari atau yang disebut dengan istilah Balinya itu tutuk kambuhan. Begitu lanjut upakara atau upacara bayi berumur 105 hari. Nah, itu kalau istilahnya itu nyambutin atau biasanya disebut telu bulan karena lamanya hari itu 3 bulanan. Itu disebut dengan uku Bali, ya uku Bali itu. Upakara atau upacara otonan yang biasanya dirayakan setiap 6 bulan sekali di dalam kalender atau uku Bali. Nah, itu beda kalau 3 bulanan dengan 6 bulanan ya. Itu sudah ada tingkatannya. Lanjut upakara atau upacara potong gigi, mepanes istilah Balinya itu mepanes itu metatah, ya mesangih. Ya. Lanjut upacara perkawinan, itu namanya perkawinan atau pawiwahan istilah Balinya. Ya, Pak lanjut. Nah, sekarang Bapak yang terakhir yaitu tentang budayanya. Budayanya dapat dijelaskan di sini bahwa suatu upakara atau upacara suci yang ditujukan kepada buta kala atau makhluk bawah. Contoh-contoh pelaksanaan budayanya. Nah, mungkin sudah ada di gambar di sini, ya seperti yang ini contoh-contohnya. Nah, jadi yaitu satu upacara mecaru. Nah, apa arti upacara mecaru di sini? Dengan jelas itu untuk membersihkan areal ya atau area baik itu pura maupun natah pekarangan atau natah di rumah. Itu tujuannya kita melakukan budayanya. Tujuan kita adalah supaya halaman kita bersih ya atau di pura. Kedua, ngaturan segahan untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi. Ketiga, upacara Pancawali Krama. Nah, Pancawali Krama itu biasanya itu dilakukan dalam 10 tahun sekali. Nah, itu dilaksanakan di Pura Agung Besakih. Nah, itu yang namanya Pancawali Krama itu 10 tahun sekali ya, anak-anak. Nah, keempat ini ada juga upacara Eka Dasaludra. Nah, ini ada juga namanya upacara Eka Dasaludra. Kalau Bapak di sini itu ada tingkatannya ya, itu ada 100 tahun sekali. Nah, itu namanya upacara Eka Dasaludra. Nah, tentu juga di sini dilaksanakan itu di Pura Agung Besakih ya. Ya mungkin itu untuk materi ini Bapak berikan kepada anak-anak ya dengan situasi seperti ini. Jadi sebelum Bapak akan eh, mengakhiri materi ini ya mungkin Bapak akan karena anak-anak sudah tadi mendengar penjelasan Bapak ya mungkin lewat luring ini bisa kita saling berbagi. Ya mungkin di sini Bapak akan kasih soal 2, siapa nanti yang bisa menjawab. Ya. Bagaimana anak-anak sudah paham dengan materi Bapak tadi? Ya, anak-anak sudah? Sudah, ya. Ya, Bapak akan coba ini ya. Bapak akan kasih anak-anak ini mungkin siapa tahu nanti anak-anak bisa sudah menerima materi Bapak lewat dari luring ini atau lewat online. Nah,
Jadi di sini Bapak punya soal, ya punya soal. Bapak tidak isi soalnya di dalam materi ini. Jadi coba anak-anak ya, siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian yadnya? Ya, Saya, Pak. ya, ya, Putu Ardia, ya. Apa itu Yadnya, pengertian kurban, yadnya? yadnya adalah kurban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih, Pak. Oh iya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan, semua tepuk tangan. Ya, pas. Ya, itu sudah terjawab satu. Yang lainnya, yo ada gilirannya ini. Ya, coba sebutkan. Jadi Bapak sudah bahas tadi materinya. Mungkin anak-anak sudah ingat. Coba sebutkan jenis-jenis siatnya. Siapa yang tahu? Ya, yang lainnya dulu. Jenis-jenis siatnya. Ya, yang lainnya. Ya, coba Made Dwi. Jenis-jenisnya ada 5. Oh 1 ya, dewa yadnya, 2 Aris yadnya, 3 Pitra yadnya, 4 manusia yadnya, 5 Putra yadnya. ya bagus, bagus. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, ya mungkin sudah ada timbal baliknya nih Bapak lewat online. Jadi anak-anak sudah mampu mendengar materi Bapak ya dan juga Bapak sudah kasih soal. Jadi anak-anak juga mampu ya menjawab apa yang Bapak kasih seperti soal yang tadi ya. Jadi terima kasih sekali anak-anak. Jadi sebelum Bapak akan akhiri materi ini dan kegiatan hari ini, Bapak tidak lupa juga menyampaikan kepada anak-anak yang mungkin ada kesalahan Bapak menyampaikan materi kurang mungkin eh, begitu anak-anak paham mendengarnya. Jadi mohon maaf mungkin karena Bapak baru hari ini Bapak bisa karena dengan situasi akhirnya kita pakai belajar lewat luring itu ya Pak kan mungkin ada anak-anak yang bertanya ya Tidak tidak ada. ya ya kalau tidak ya karena tadi Bapak buka dengan panganjali umat ya sekarang Bapak akan akhiri dengan Parama Santi ya Om Santi 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 stop